Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah kita, yaitu tentang motor DC, gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa suatu mesin elektrik, gitu ya, mesin elektrik atau alternator elektrik itu dibagi menjadi dua bagian yang besar. Kalau misalnya kita berdasarkan fungsinya, yang pertama adalah generator, gitu ya. Terus kemudian yang selanjutnya adalah motor, gitu ya. Terus kemudian yang ketiga adalah trafo. Nah, biasanya dari ketiga buah ini, gitu ya, kita nanti akan terhubung ke gerak listrik, gerak. Nah, dari listrik, gitu ya, step up, step down, inilah tugas dari trafo. Sedangkan dari listrik gerak, ya, ini adalah tugas dari generator, motor ya, motor. Dari gerak ke listrik, ini adalah tugas dari generator, gitu. Nah, dari sini, dari mesin elektrik ini, generator, motor, dan trafo, kita bisa juga membedakan dari supply atau yang dihasilkannya, gitu ya. Kalau motor dia memerlukan supply listrik, menghasilkan gerak. Nah, jika generator sifatnya berkebalikan, gitu ya, yaitu adalah menghasilkan supply, memerlukan gerakan untuk memutar shaft atau poros, gitu ya. Nah, motor, gitu ya, semua motor bisa menjadi generator. Dan sebaliknya, gitu ya. Jadi kalau generator juga bisa menjadi motor, gitu. Nah, cuman apakah dia memang efektif atau tidak? Jadi kalau misalnya kita punya motor, gitu ya, terus mau kita fungsikan sebagai generator, gitu kan. Nah, belum tentu motor itu mungkin memerlukan tegangan AC 220, gitu ya, memerlukan AC 220 volt. Belum tentu dia jadi generator nanti akan menghasilkan tegangannya juga 220 volt, gitu ya. Jadi ada beberapa yang memang dioptimasi sebagai motor, ada juga yang dioptimasi sebagai generator, gitu ya. Tidak bisa serta-merta motor perlu listrik 220 akan menghasilkan listrik juga 220, seperti itu. Nah, prinsip ini, gitu ya, prinsip ini menghasilkan konsep, yaitu adalah konsep daya, gitu ya. Jadi semua gerakan dari bentuk elektrik ke mekanik, gitu ya, itu nanti akan menghasilkan yang namanya energi potensial, gitu ya. Dan juga yang kedua adalah energi kinetik, gitu. Nah, dalam elektrik,
gitu ya, listrik. Kita akan punya energi potensial yang kita gunakan, yaitu adalah beda potensial, yaitu adalah tegangan, gitu ya. Nah, yang bergerak, gitu ya, yang bergerak tentu saja kita tahu bahwa eh, apa elektron gitu ya, elektron yang bergerak menghasilkan yang namanya arus, gitu kan. Sehingga tegangan dikali arus itu adalah merupakan P atau daya, gitu. Nah, jadi dari dua konsep energi ini, potensial dan kinetik ini, dayanya saja yang berubah. Ini adalah daya dari listrik gitu ya. Daya dia adalah energi persatuan waktu gitu ya. Nah, berarti dari situ energinya saja yang berubah-ubah. Ada yang saatnya berubah jadi energi elektrik, nanti berubah menjadi energi mekanik, berubah menjadi energi yang lain. Nah, dari situ kita juga punya mechanical energy, rotational mekanik gitu ya. Kita punya torque, contohnya Newton meter gitu ya. Kita juga punya energi kinetiknya, torque gitu ya. Itu belum akan ada kalau misalnya dia belum ada putarannya gitu ya. Baru ada setelah dia berputar gitu kan. Makanya putarannya kita sebut dia kecepatan angular. Atau omega dalam satuan radian per second gitu ya. Bukan W ya, tapi omega. Gitu. Ada juga linear mekanik, gerakan mekaniknya. Kita punya gaya F gitu ya. Terus kemudian satuan kecepatannya tadi velocity kecepatan gitu ya, yaitu adalah meter per second. Kalau tadi dia adalah radian per second, ini dia meter per second. Magnetik juga sama gitu ya. Kita punya yang namanya magnetomotive force ya, NI gitu. Nah, untuk yang berubah apa? Ya, perubahan fluxnya kan, berarti D flux, perubahan fluxnya per satuan waktu gitu. Volt per Newton gitu ya. Sedangkan untuk hidrolik gitu, kita punya pressure P kecil gitu ya. Sedangkan untuk yang bergeraknya gitu ya, kita tahu bahwa kompresor alat yang untuk biasa pompa angin gitu ya, punya tekanan, tapi kalau tidak digerakkan keluar ya hanya tidak memiliki energi, dia punya energi potensial saja, tekanan saja, tapi tidak digerakkan maka dia tidak akan menghasilkan energi. Nah, bergeraknya itu ukurannya yaitu adalah debit dq per dt atau meter kubik per second, yaitu kita sebut dia adalah debit gitu ya, atau flow. Nah, sehingga dari konsep daya ini gitu ya, kita nanti akan gampang merubah dari motor berubah menjadi gerakan mekanik gitu ya. Nah, berubah menjadi gerakan hidrolik seperti itu. Sehingga konsep dayanya itu hanya berubah-berubah saja. Konsepnya di sini. Konsepnya di sini dan nanti kita tinggal menghitung efisiensinya berapa. Efisiensi dari motor misal sekitar 0,8. Efisiensi dari generator tinggi 0,9 seperti itu. Jadi nanti kita tinggal hitung efisiensinya, lossesnya, sehingga nanti kita bisa berubah-ubah energi dari konsep daya ini. Gitu. Nah, kemudian dalam konsep mesin
listrik tadi, gitu ya, mesin listrik tadi, maka gitu ya, motor yang kita bahas sekarang yaitu adalah motor, gitu. Nah, dia ada perubahan energi, gitu ya. Yang pertama adalah elektrik, gitu, berubah menjadi energi kedua yaitu adalah magnetik. Baru kemudian dia berubah menjadi energi mekanik. Nah, di sini biasanya orang hanya melihat dari elektrik ke mekanik saja, gitu ya. Padahal sesungguhnya dia dari elektrik ke magnetik dulu, dari magnetik baru kemudian ke mekanik, gitu ya. Sehingga kalau misalnya kita mau turunkan persamaannya, gitu ya, sebetulnya kita mau perlu dua dulu, elektrik ke magnetik, gitu ya. Tentu saja kita perlu beberapa hukum Gauss, gitu ya, Gauss magnetik seperti itu, hukum Ampere seperti itu. Nah, dari magnetik ke mekanik, gitu ya, ini beberapa contohnya Gauss, Ampere. Nah, di sini ini ada Faraday. Faraday ada dua ya, listrik dan magnet ya. Tentu saja ini yang magnet, gitu ya, Faraday magnet. Terus kemudian ada Lorentz, gitu. Nah, dari konsep itu, gitu ya, dari konsep itu kita juga bisa melihat bahwa dari sini, dari elektrik ke magnet, gitu ya, dari elektrik ke magnet ini, gitu, daya yang kita pakai, gitu ya, daya yang kita pakai ini adalah V dikalikan I, gitu. Nah, sedangkan yang ada di sini, di sisi mekanik, gitu ya, P M ya, mekanik, di sini P elektrik, gitu ya, yaitu adalah torsi dikalikan tadi omega, gitu. Dari konsep ini dia merubah antara energi dalam bentuk listrik berubah menjadi energi dalam bentuk mekanik, seperti itu. Nah, beberapa prinsip EMF dari Faraday, gitu ya, mungkin kita nanti akan jabarkan juga, gitu ya, bahwa kalau misalnya kita punya bentuk magnet, gitu ya, bentuk magnet. Nah, biasanya dalam motor, gitu ya, dalam motor maka kita akan punya yang namanya dia adalah bagian stator, gitu ya, bagian stator, gitu. Saya gambarkan dulu di bagian statornya, ya, gitu. Misalnya digambarkan separuh saja, tapi kalau mau digambarkan komplit kira-kira bentuknya seperti ini, gitu ya. Misalnya utara, gitu. Nah, terus kemudian di sini ada selatan, gitu ya. Nah, bahan utama yang ada di sini yaitu adalah permanen magnet, gitu ya. Nah, kita juga memerlukan yang namanya ini kita sebut dia adalah stator. Kalau dalam motor DC nama khasnya yaitu adalah medan atau field, gitu ya. Nah, kemudian dalam bentuk belitannya, gitu ya, sumbernya itu nanti akan terhubung ke rotor, gitu ya, akan terhubung ke rotor. Nah, belitan yang ada di sini, gitu ya, misal kita gambarkan belitannya, itu, seperti itu. Nah,
dia akan terhubung menggunakan supply DC gitu ya. Kita gambarkan aja supply DC-nya salah satunya menggunakan baterai gitu ya. Sehingga arusnya akan ada gitu. Arusnya mengalir dari sini I, terus kemudian dari sini berkebalikan ada I gitu ya. Nah, di sini ada B, maaf, dari sini ke sana ya, lurus ya. Ada B gitu ya. Sesuai aturan tangan kanan, maka kita punya aturan tangan tekanan yang ke arah sananya adalah B-nya arahnya ke sana gitu ya, B-nya arahnya ke sana, B, terus kemudian I-nya arahnya ke dalam gitu ya, I-nya ke dalam gitu, I ya. Maka F-nya akan ke atas gitu ya. Ini Lorentz. Nah, dari situ berarti ini akan rotornya akan berputar ke atas gitu ya. Sedangkan yang ada di sini berputar ke bawah gitu ya. Yang satu lagi yang ada di sisi sebelah sini B-nya arahnya ke sana gitu ya. Nah, yang ada di sini ya arahnya keluar I-nya gitu ya. Arahnya keluar gitu. Berarti F-nya arahnya ke bawah. Gitu. Gitu ya. Tandanya mungkin clear ya kalau masuk itu silang ya, masuk itu silang dan keluar itu dot ya. I-nya keluar. Ini I-nya masuk. Gitu. Nah, nama belitan yang ada di sini gitu ya, belitan yang ada di sini gitu. Ini adalah belitan rotor atau jangkar atau ini bahasa Indonesia ya, jangkar, atau bahasa Inggrisnya yaitu adalah armatur. Nah, belitan yang ada di sini gitu ya, ini ciri khasnya menjadi nama motor DC saja, armatur, jangkar gitu ya. Nah, kalau di motor AC namanya tetap stator dan rotor gitu. Nah, kemudian dari karakteristik itu gitu ya, kita juga punya karakteristik di sini sebetulnya nilai B itu gitu ya, di sini ada L gitu ya. L, terus kemudian di sini ada flux gitu ya. Jadi sebetulnya yang kita lihat itu sebetulnya flux. Nah, di sini ada luas permukaannya ini adalah A gitu ya. A. Nah, flux per satuan luas itu yang kita sebut dia adalah B, Weber gitu ya. Sebenarnya flux-nya sendiri ini adalah Weber. B kepadatan flux per satuan luas gitu ya. Nah, kecepatan perpindahannya yang ada di situ gitu ya, velocity. Nah, maka kita akan menemukan dua buah atau bukan menemukan ya, tapi maksudnya mengingat dua buah hukum Faraday dalam elektromagnet ya. Yang pertama adalah E untuk EMF yaitu adalah N perubahan flux gitu ya, per dt, dan yang kedua adalah E yaitu B kalikan L yang ada di sini dikalikan V gitu. Nah, ini kalau misalnya kita menggunakan coil gitu ya. Ini kalau misalnya kita menggunakan konduktor. Gitu. Nah, Faraday elektromagnet ini yang nanti akan mendasari bagaimana kita
membuat atau menurunkan rumus dari motor DC. Nah, untuk gerakan motor DC yang lain gitu ya, atau bagian-bagian motor DC yang lain. Nah, selain tadi yang pertama adalah di sini ada stator, gitu ya, stator. Kemudian nanti di sini akan ada rotor, gitu ya, atau armatur. Nah, di sini ada khas yang dari motor DC, yaitu adalah yang namanya komutator. Komutator ini, gitu ya, fungsinya adalah untuk menyalurkan dari yang bergeraknya, gitu ya, ke yang diam. Yang diamnya yaitu adalah brush atau sikat. Nah, dari sini brush ini diam, gitu ya, brush ini diam. Nanti dia akan komutatornya akan bergerak, dan kemudian nanti dari sini, gitu ya, nanti akan disalurkan. Jadi fungsi brush ini adalah untuk menyalurkan listrik dari baterai menuju ke komutator. Ini komutator, gitu ya. Ini komutator. Yang ini brush. Gitu. Ini juga sama brush, ada dua. Mungkin untuk lebih jelasnya kita bisa melihat video yang ada di sini, gitu ya. Saya narasikan, gitu ya. Oke, ini adalah beberapa gerakan untuk fungsi dari motor DC, gitu ya. Fungsi dari motor DC ini sebetulnya motor AC. Kenapa kita tahu? Karena di sini ada 3 terminal, ya, AC 3 fasa. Terus kemudian di sini tidak ada komutatornya. Terus kemudian di sini dia rotornya adalah rotor besi, makanya ini adalah rotor squirrel cage, gitu ya. Ini adalah motor AC jadinya. Ini akan kita lihat untuk motor DC seperti apa. Bagian-bagian dari motor DC. Ya. Yang pertama adalah magnetic frame, gitu ya. Magnetic frame ini dia supaya untuk mencegah magnet dari motor ini, kan ada elektromagnet ya. Elektromagnet itu adalah magnet yang terbentuk akibat lilitan, gitu ya. Itu tidak keluar, gitu ya. Tapi kalau misalnya memang tidak dilengkapi itu, ya ada beberapa yang memang motor murah tidak dilengkapi itu, gitu ya. Terus kemudian selanjutnya yaitu adalah stator, gitu ya. Nah, stator ini ada dua. Yang pertama adalah south dan north, gitu ya. Kalau yang dimaksud motor kecil permanen magnet, gitu ya, maka ininya terbuat dari magnet. Terus armatur, belitannya terdiri dari beberapa coil, gitu ya. Kalau misalnya koilnya ini semakin banyak, maka putarannya akan semakin halus, gitu ya. Nah, oke. Terus kemudian ini ada armatur core, tempat untuk meletakkan belitannya. Terus kemudian slot untuk meletakkan ya belitannya tadi, gitu ya. Dan di sini ada belitan armatur yang nanti masing-masing terhubung ke komutator. Jadi jumlah komutatornya, ya, gitu ya, itu sama dengan jumlah slotnya yang ada di sini. Jadi kalau misalnya slotnya ada berapa, 2, berarti komutatornya ada 2, gitu ya. Kalau slotnya ada berapa, 6, gitu ya, komutatornya berarti jumlahnya juga ada 6, gitu. Oke, nah kemudian dari belitan ini nanti akan disolder ke komutator, gitu ya. Oke, kita menuju ke brush dulu, gitu ya. Menuju ke brush. Nah, brush ini nanti tugasnya diam, gitu ya, diam. Dia nanti hanya menyalurkan listrik dari
baterai menuju ke belitan, gitu ya. Nah, ini shaft. Shaft ini nanti akan disenterkan oleh bearing atau laker, gitu ya. Nah, perlu diingat bahwa motor DC ini catuannya ada di rotor, gitu ya. Kalau nanti motor AC baru catuannya ada di stator, gitu. Nah, dari sini belitan rotornya atau belitan armaturnya itu nanti ini akan disolder menuju ke komutator. Nah, kemudian nanti dari sini baterai, gitu ya, dari baterai itu nanti akan menyalurkan listrik menuju ke brush, gitu ya. Nah, dari brush ini nanti akan masuk ke listriknya akan masuk menuju ke I-nya yang tadi ya, ada I yang menuju ke rotor, dari rotor keluar lagi, dari situ akan dikeluarkan menuju ke baterai yang negatifnya, gitu. Dari situ akan berulang dan gaya Lorentz di dalam motor ini akan mengakibatkan berputar, seperti itu. Nah, untuk motor DC kecil atau mungkin kita sebut dia motor DC Tamiya gitu ya, prinsipnya juga sama gitu ya. Dia ada core juga untuk belitan yang ada di rotornya gitu ya, belitan yang ada di rotornya. Baru kemudian nanti ini terhubung. Anda bisa lihat komutatornya ini dia cincin belah, kalau misalnya mungkin bahasa Indonesia cincin belah karena dia antara utara dan selatannya terbelah gitu ya, terpisah gitu. Ini perbedaan perpisahannya yang ada di sini gitu ya. Yang merah ini misal kita anggap dia komutator yang satu, yang lain adalah di bawahnya gitu ya, yang ada di bawahnya. Tapi ingat bahwa antara ujung satunya lagi, ujung putaran yang ada di kiri dan kanan ini terhubung ya. Ini terhubung, Anda bisa lihat ini terhubung ya. Ini terhubung, baru kemudian nanti akan ujung-ujungnya yang satu ke yang komutator atas, yang satu ke komutator bawah. Ini kemudian adalah stopper atau bearing gitu ya. Kalau misalnya kita membuat dia berada di tengah, motornya selalu stabil gitu ya di tengah, itu hanya fungsi dari bearing atau komutator atau stopper yang ada di sini gitu ya. Terus kemudian dari situ ini ada magnetnya, untuk permanen magnetnya utara dan selatan Anda bisa lihat gitu ya. Nah, kemudian dari situ gitu ya. Dari situ nanti akan terhubung ke brush. Anda bisa lihat brush. Dari brush-nya ini gitu ya, nanti langsung terhubung ke baterai gitu ya. Ini brush dan ini adalah besi untuk menyalurkan energi dari baterainya gitu ya. Oke. Nah, kemudian ditutup oleh casing dari motor DC kecil yang ada di situ. Inilah yang namanya motor DC permanen magnet gitu ya, motor DC permanen magnet. Kemudian ditutup oleh plastik, biasanya bawahnya besi, atasnya plastik. Nah, Anda bisa lihat bahwa di kiri dan kanan ini nanti terhubung ke baterai positif negatif ya. Tidak ada masalah mana positif mana negatifnya, hanya nanti putarannya saja yang berbalik gitu ya. Karena nanti arusnya yang eh, arusnya saja yang nanti keluar atau masuk gitu ya. Jadi Lorentz-nya sama, tetap di dalamnya itu adalah sama, tapi putarannya nanti kalau misalnya yang sebelah kiri positif, kanan negatif, putarannya clockwise, searah jarum jam. Sebelah kanannya positif, kirinya negatif, nanti akan counter clockwise seperti itu, tidak ada masalah. Gitu ya. Kemudian untuk motor DC besar gitu ya, motor DC besar, maka kita akan menggunakan stator yang sudah dilapisi oleh kumparan. Jadi kalau misalnya tadi sebelum masuk ke sini saya gambarkan penjelasannya dulu. Nah, ini adalah motor DC permanen magnet.
gitu ya. Dari situ kita punya motor DC yang lain, gitu ya. Motor DC yang lain yang kita sebut dia dengan eksitasi. Nah, eksitasi apa? Eksitasi ini adalah Anda bisa lihat kalau misalnya dari magnet gitu ya, ini magnet stator gitu ya. Ini terbatas hanya dari B-nya. B-nya ini hanya terbatas dari kekuatan dari magnetnya saja. Nah, supaya dia bisa lebih besar, maka kita buat dia sifatnya yaitu adalah elektromagnet gitu ya, elektromagnet sehingga kita nanti akan membuat belitan gitu ya, membuat belitan yang ada di sini gitu ya. Ada di sini menuju ke terhubung ke sana gitu ya. Nah, nanti gitu ya. Ini nanti akan masuk atau keluar menuju ke eh, supply gitu ya. Jadi supply-nya ada dua. Ada supply yang di stator, ada supply yang ada di rotor gitu ya. Nah, di supply yang ada di rotor ini, supply yang ada di stator ini gitu ya, terpisah sendiri gitu ya. Gitu. Ini namanya eksitasi terpisah. Nah, sedangkan yang ada di sini tentu saja kita akan punya DC ya, tetap DC supaya di sini tetap utara, yang ada di sini tetap selatan. Nanti kalau bukan AC, karena kalau AC dia nanti utara selatannya berubah-berubah. Nah, yang ada di sini gitu ya, yang ada di sini tetap perlu catuan juga, gitu ya, itu untuk catuan di armaturnya. Jadi inilah penguatan eksitasi ya, penguatan di sisi statornya itu terpisah antara rotor dan stator, eksitasi terpisah gitu. Nah, nanti untuk jenis-jenisnya eksitasi, motor DC dengan eksitasi, jenisnya nanti akan ada jenis shunt atau paralel, terus kemudian series, terus kemudian compound, nanti saya gambarkan di belakang, terus kemudian ada yang terpisah. Nah, terus kalau misalnya yang DC permanen magnet ini bagian mana? Ini terpisah dari keempat jenis ini ya. Jadi dia bukan bagian dari keempat jenis ini. Shunt, series, compound terpisah. Dia namanya motor DC permanen magnet saja, gitu ya. Yang biasa dipakai untuk hobis, untuk untuk robot seperti itu. Tapi kalau yang motor DC eksitasi besar, gitu ya, itu biasa digunakan untuk motor DC besar. Nah, videonya seperti ini, gitu ya. Nah, kita punya belitan di sisi stator dan punya belitan yang ada di sisi rotornya, gitu ya. Nah, awalnya kita punya saya pause motor DC permanen magnet ya. Ini disolder dengan komutator. Terus kemudian ini brush-nya, Anda bisa lihat brush-nya itu nanti ditekan menggunakan pair supaya dia eh, apa? Supaya dia menekan terus ke komutatornya. Nah, brush ini juga akan bisa habis, gitu ya. Brush ini bisa habis karena gesekan, ada percikan, rugi-rugi percikan yang ada di sini. Karena gesekan, ada listrik, ada gerakan gesekan, sehingga biasanya ada drop tegangan yang ada di sini, ada drop mungkin sekitar 0,2 sampai 1 volt yang ada di sini, tergantung besar motornya dan tergantung arusnya. Nah, di sini gitu ya, dihasilkan oleh B gitu ya. Nah, yang perlu dicatat bahwa Anda bisa lihat bahwa di animasi ini gitu ya, sebetulnya kalau Anda lihat gerakan arus warna biru ini ya, warna biru ini sebetulnya dia adalah AC bolak-balik gitu ya. Baru tugas dari komutator ini nanti akan mengarahkan. Anda bisa lihat yang ada di
bawah ini dia ke dalam, ini keluar gitu ya, keluar. Nah, nanti saat dia menuju ke sini ya, dia akan berubah. Ini jadi ke dalam, ini jadi keluar. Jadi sebetulnya ini bolak-balik gitu ya, bolak-balik. Hanya dari komutatornya ini gitu ya, dari komutatornya ini disearahkan. Warna biru pada brush akan selalu biru tua, tapi warna biru komutator nanti akan dia bolak-balik. Bolak-balik ini kan arus ya, warna hijau yang ada di sini ini kan arus. Arus itu kan bolak-balik berarti arahnya ke dalam, keluar, ke dalam, keluar. Nah, tapi gara-gara komutator sifat penyearah mechanical ini, jadi seakan-akan dia disearahkan ini menjadi DC, gitu ya. Jadi DC. Tapi sebetulnya kalau Anda lihat eh, GGL atau EMF dari sesuatu yang berputar yang ada di sini, di dalam motor itu semuanya adalah AC, alternating current, arus bolak-balik gitu ya. Tapi karena ada komutator, maka dia disearahkan oleh menjadi DC. Anda bisa lihat, nah ini berubah seperti itu. Jadi ini memang tiba-tiba berubah arahnya gitu ya. Makanya kalau hanya dua seperti ini, itu nanti eh, ada perlambatan. Ini cepat di 90 derajat cepat, tapi di titik 0 nanti akan melambat seperti itu. Nah, jadi tidak smooth lah putarannya. Yang ada di biru ini tetap yang biru tua ini tetap akan positif karena dia dapat supply, tapi yang komutatornya dia akan eh, berubah-berubah warnanya. Nah, saat dia 0 derajat, torsinya 0 yang melambat seperti itu. Sehingga gerakannya animasinya seperti ini. Jadi kalau cuma dua saat 0 derajat ya maksudnya ke atas gitu ya, saat ke atas maka dia akan melambat sehingga dibuatlah komutatornya sesuai dengan jumlah yang ada di sini. Gitu ya. Nah, sehingga putarannya tetap AC bolak-balik gitu ya. Cuma dia akan lebih stabil dibandingkan dengan kalau hanya dua saja. Anda bisa lihat ada dua buah kumparan dan komutatornya yang ada di sini itu ada sesuai jumlah kumparannya yang ada di situ. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk memperkuat B yang ada di sini gitu ya, untuk memperkuat B, maka kita buat dia menjadi eh, elektromagnet gitu ya. Ini tadi ada pair yang ada di situ untuk menekan brush-nya gitu ya. Nah, dari situ dibuat eh, elektromagnet. Nah, besi-besi yang ada di sini gitu ya. Kenapa dari bilah-bilah untuk mengurangi efek eddy current, nanti kita gambarkan apa efek eddy current gitu ya. Harus putar gitu. Nah, dari situ nanti supply-nya ada beberapa macam. Kalau misalnya ini plus dan minusnya dari statornya ini disuplai dari luar, maka kita sebut ada eksitasi terpisah. Nah, tapi di sini kalau misalnya kita hubungkan langsung, Anda masih ingat yang di atas ini adalah suplai positif, yang di bawah ini adalah suplai negatif, maka ini seakan-akan menjadi parallel connection. Parallel connection dari baterai masuk ke atas, arusnya terbagi dua ke bawah, menuju ke stator dan terbagi dua ke dalam belitan rotor gitu ya. Belitan rotor menjadi arus rotor atau arus armatur. Sedangkan keluarnya nanti ada keluar dua, ini juga menuju ke sana kan, menuju ke kanan dari sini merah ini nanti akan keluar digabungkan dengan arus yang dari armatur menuju ke negatif dari baterai gitu ya. Ini kalau yang kita sebut dia parallel connection. Kalau series connection dari sini gitu ya, dari sini terhubung ke stator, boleh ke rotor dulu, boleh ke stator dulu. Kalau ini dia ke stator dulu baru masuk ke rotor gitu ya. Dari bawah sini baru masuk ke rotor, nanti dari rotor baru keluar ke supply. Nanti kita gambarkan. Nah, ini series ya. Gitu. Dari bawah ke rotor dulu, keluar dari rotor, masuk ke stator, stator keluar ke negatif yang ada di baterai, gitu ya. Positifnya baterai masuk ke
rotor, keluaran rotor masuk ke stator dulu, belum ke baterai, baru kemudian dia masuk ke negatifnya baterai, gitu. Nanti akan kita lihat untuk kurvanya seperti apa. Untuk shunt motor nanti akan kita gambarkan, gitu ya. Kita gambarkan. Nah, nanti juga untuk kompon ya, nanti ada kompon panjang sama kompon pendek, gitu ya. Nah, di sini karena efek dari motor berubah menjadi generator, nanti akan ada yang namanya back EMF atau EB, sesuatu yang melawan, gitu ya. Nah, back EMF, gitu. Karena dia berputar, karena ada putarannya ini ada sifat generator, gitu ya. Nah, arus yaitu adalah EMF in atau tegangan masuk V in dikurangi EB dibagi R. Yang ada di situ R-nya adalah R dari armaturnya, gitu ya. Nanti akan kita kupas, dan perlunya ada cooling fan yang ada di situ untuk mendinginkan putarannya ini. Udara yang ada di motor tentu saja akan menjadi panas dan nanti akan ya, kalau misalnya ruangan tertutup, kalau tidak didinginkan maka akan mengurangi performa dari motor, seperti itu. Baik. Seperti itu untuk penjelasan awal jenis dari motor DC. Nanti akan kita lanjutkan kuliah motor DC 2, yaitu untuk penjelasan jenis-jenis motor DC eksitasi yang ada di sini.